Shalom saudara-saudara jemaat KHL yang dikasihi Tuhan. Selalu sehat, selalu berdoa, dan selalu mengandalkan Tuhan dimanapun kita berada. Kami mau mengajak anak-anak teen untuk bergabung bersama KHL Teen Heroes selalu beribadah setiap hari Minggu jam 5 sore melalui di Instagram. Jadi di Instagram kita akan mengadakan ibadah secara live. Jangan lupa ya, setiap hari Minggu jam 5 sore untuk anak-anak teen. Untuk anak-anak sekolah minggu juga ada ibadah juga loh, jangan lupa. Jadi kita ada ibadah sekolah minggu tersendiri, juga ada Superbook. Anak-anak sekolah minggu rajin-rajin ya setiap hari Minggu untuk mantengin ibadah secara online, juga ibadah lewat Superbook. Kita juga mau mengajak saudara-saudara semua untuk selalu bersih hati, berdoa untuk negeri kita tercinta, bangsa kita Indonesia tercinta ini. Kita juga harus berdoa untuk Pak Jokowi dan segenap tim jajaran pemerintahan yang ada di Indonesia, supaya kondisi Indonesia semakin baik, semakin dipulihkan, dan Tuhan Yesus senantiasa mencurahkan belas kasih-Nya bagi kita semua. Dan kita juga berdoa untuk segera berlalunya COVID-19 ini dan segera ditemukannya vaksin untuk COVID-19 ini. Jadi kita bisa melakukan segala aktivitas seperti semula. Jangan pernah lupa untuk selalu menjaga kesehatan, gandul sama Tuhan, berharap sama Tuhan, dan selalu benar-benar andalkan Tuhan. Hati dan pikiran kita juga harus bersih. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudari sidang jemaat KHL yang diberkatinya. Kita akan masuk dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Dan sebelumnya saya ingin bacakan akan 3 ayat dari ucapan bahagia yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Matius pasal 5 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kita akan berdoa mengawali ibadah raya dengan 3 poin ini. Kita akan minta kepada Tuhan 3 poin ini menyertai kita sepanjang ibadah raya kita pagi ini. Bapa di surga, kami naikkan syukur kalau kami boleh berjumpa lagi di dalam ibadah raya, meskipun perjumpaan kami tidak secara fisik tetapi melalui streaming online. Kami tahu Engkau adalah Allah yang omnipresent, hadir di mana saja. Engkau hadir Tuhan ketika kami sama-sama mengikuti ibadah raya ini, dan hadirat-Mu nyata di rumah masing-masing anak-anak-Mu yang dengan hati yang lapar dan haus mencari akan kebenaran, merindukan kebenaran. Kami berdoa biar roh lapar dan haus akan kebenaran itu Tuhan curahkan, karena itulah yang terpenting bagi kami. Biar ibadah kami akan benar-benar membawa kepuasan bagi roh dan jiwa kami umat-Mu. Sebab itu roh lapar dan haus akan Kau curahkan. Dan kami juga minta kemurahan hati, karena Engkau adalah Allah Bapa kami yang murah hati. Dan kami juga rindu Tuhan supaya kami boleh berbahagia
ketika hati kami suci, hati kami murni karena kami akan memandang Engkau. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat Tuhan, kecuali mereka-mereka yang murni dan suci hatinya. Tuhan, inilah doa kami sepanjang ibadah ini. Kiranya ketika kami memuji Engkau dengan hati yang murni, dengan lapar dan haus akan hadirat-Mu. Ketika kami sama-sama Tuhan mendengarkan akan sabda Tuhan disampaikan, maka hati kami terbuka dan kami akan dipuaskan dengan kebenaran yang akan disampaikan. Hamba-Mu yang akan melayani, Tuhan urapi secara khusus. Juga hamba-hamba-Mu yang melayani pujian penyembahan, yang melayani sound system multimedia, musik dan semuanya, Tuhan urapi, berkati. Yang juga bertanggung jawab untuk streaming online, Tuhan berkati, Tuhan urapi semuanya. Tuhan, untuk Engkau, bagi kemuliaan-Mu. Kami persembahkan ibadah raya kami pagi ini sepenuhnya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Turun akan hadirat-Mu, datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu atas kami semua yang beribadah. Dalam kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan seluruh rangkaian ibadah raya kami pagi hari ini. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan. Saya percaya hari ini hari yang luar biasa. Tuhan berikan anugerah untuk kita menyembah Tuhan. Tuhan berikan hari yang luar biasa. Dan bila pada pagi hari ini, mari kita bawa hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Kami mau hampiri hadirat-Mu, menyembah-Mu Yesus. Engkau saja yang layak dipuji. Kami naikkan syukur, kami naikkan pujian. Katakan Yesus. Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari berikan kemuliaan, berikan tepuk tangan bagi Yesus. Dia yang layak terima kemuliaan itu. Oh, katakan Yesus. Yesus,
Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Ku mau memuji, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Mari Dia yang layak dipuji. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Oh, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku, oh, menyembah Yesus yang hidup. Oh, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Ku mau memuji, ku mau memuji-Mu, oh Yesus. Engkau yang layak ditinggikan ya Tuhan. Yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, rabakarada bakashikiarala rabatakabarana karabayarana karabaya. Segenap hati kami menyembah-Mu, Tuhan Allah semesta alam. Engkaulah Tuhan pencipta langit dan bumi. Kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Sebab kami percaya Engkau Tuhan yang ajaib.
mari sembah Tuhan. Ya Rabbana, lalala, ya lalala, shikidididi. Yesus, Engkau yang layak disembah. Oh, Mari naikkan pujian dengan segenap hati. Kita mau bersyukur kepada Dia. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami sembahkan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, amin, segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna. Amin, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Oh, kami bersyukur.
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami sungguh percaya Engkau Allah yang selalu menyertai hidup kami. Kami nyatakan, kami perkatakan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Yesus, Kaulah Tuhan, ku percaya. Oh, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Mari sama-sama katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur, kami bersyukur, amin, di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Mari berikan segala penghormatan, ucapan syukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Dia Allah yang baik. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami menyembah-Mu, Yesus. Kami
Kami percaya Tuhan, ada kelepasan dan ada kelegaan yang baru di dalam setiap jemaat-Mu pada saat ini Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Kami percaya campur tangan-Mu sungguh ajaib. Engkau Tuhan yang peduli. Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita bersama-sama berdoa pada pagi hari ini untuk 3 poin, yaitu yang pertama beasiswa, yang kedua adalah diakonia, yang ketiga adalah El Gibor. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Hari-hari ini dalam kondisi yang kurang nyaman, Engkau selalu ada, Engkau selalu menyertai setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biar kiranya kami mau usung beasiswa yang mana beban tanggung jawab yang dipegang oleh anak-Mu Pak Yung, Engkau pimpin Tuhan, Engkau berkati. Dan kami percaya ada jalan-Mu yang ajaib, ada cara-Mu yang dahsyat, sehingga boleh mujizat itu tetap ada atas beasiswa. Berkati Pak Yung bersama tim Bapa, sehingga beasiswa yang dipimpin menjadikan satu berkat bagi anak-anak-Mu yang memerlukan. Terima kasih Tuhan, dan kiranya kami mau usung diakonia ke dalam tangan kuasa-Mu yang mana tanggung jawab yang dipegang oleh Bu Feni dan Bu Ayin. Hikmat-Mu turun atas anak-anak-Mu ini bersama tim Tuhan. Engkau tuntun setiap perbuatan, perkataan, dan tindak perilakunya. Biar kiranya ada kasih, ada perbuatan nyata Tuhan, sehingga boleh diakonia ini menjadi berkat semakin luas, dari intern kepada ekstern. Berkati diakonia, berkati Bu Feni, berkati Bu Ayin, dan bersama tim. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau usung beasiswa. Kami mau usung Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu, Engkau yang punya turut campur tangan penuh atasnya. Sekali lagi Tuhan Yesus berkati. Kami usung El Gibor Bapa, yang mana beban tanggung jawab dipegang oleh Pak Heru dan Bu Nunu. Tuhan tuntun, Tuhan arahkan, sehingga boleh El Gibor ini menjadi satu tempat, satu wadah untuk menampung, untuk mendidik, dan untuk mengasihi setiap anak-anak-Mu yang datang, yang memerlukan. Kasih-Mu penuh ada atas El Gibor Bapa. Berkat-Mu penuh ada atas El Gibor. Kami percaya pada hari-hari ini tetap ada mujizat. Ada cara-Mu yang ajaib dan dahsyat terjadi atas kami semua. Atas diakonia, atas beasiswa dan El Gibor. Terima kasih Bapa, Engkau pimpin kami semua, Engkau tuntun kami semua, dan kiranya naungan kasih-Mu ada atas kami semua. Dan sebentar kami hendak mendengar firman-Mu, kiranya celikan mata batin hati kami, sehingga setiap apa yang Engkau katakan melalui hamba-Mu, itu merema ke dalam hidup kami Bapa. Firman-Mu melekat di dalam pikiran, dalam hati dan jiwa kami, sehingga boleh kehidupan kami berjalan sesuai apa yang Bapa perintahkan, apa yang Bapa katakan di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah raya pada pagi hari ini, dari awal hingga akhir, semua selesai dengan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami usung juga Indonesia dalam tangan kuasa-Mu, yang mana hari-hari ini dalam masa COVID-19, Engkau punya kebaikan atas Indonesia. Engkau akan pulihkan, Engkau akan sembuhkan, dan Engkau akan berikan sukacita, damai sejahtera penuh atas bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini
boleh kembali bersama Bapak Ibu yang terkasih. Biarpun kita mungkin Bapak Ibu Saudara ada di rumah masing-masing, tapi kami yakin dan percaya bahwa hadirat Tuhan di rumah-rumah kita rasakan hari ini. Amin. Amin. Hari-hari ini masih dalam kondisi pandemik, kita tidak tahu kapan selesai, tapi kami yakin dan percaya bahwa pasti akan selesai. Dan hari ini kita akan belajar untuk sesuatu tema yang mungkin bagi kita, Pak Freddy, Bu Yunike, apa nggak salah hari-hari ini kok kita belajar tentang hidup berkemurahan. Hari-hari ini kami masih mengalami masalah nih dalam kehidupan suami istri. Kami banyak pertengkaran, kami kekurangan dalam ekonomi, kami kekurangan di dalam pekerjaan, kami masalah dalam bisnis. Kok kami harus belajar tentang hidup berkemurahan? Oleh sebab itu hari ini, mari kita akan sama-sama belajar tentang hidup berkemurahan. Bapak Ibu Saudara yang kasihan Tuhan, kita akan melihat firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat yang ke-7. Demikian firman Allah. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat ini ditulis, kalau Bapak Ibu Saudara lihat sebelumnya di pasal yang keempat, firman Tuhan berkata di sana bahwa Yesus dicobai, kemudian dia memanggil murid-muridnya. Dan kalau Bapak Ibu Saudara lihat pasal 4, ayat yang terakhir yaitu ayat yang ke-24-25, firman Tuhan berkata bahwa tersiar kabar tentang bagaimana Yesus menyembuhkan banyak orang, kemudian tentang dia, maka tersiarlah kabar tentang dia di seluruh Syria, dan dibawanyalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit, ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong, bukan sedikit, berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat ini didasari oleh banyak orang-orang datang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Kenapa? Karena Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Yesus menyembuhkan banyak orang, firman Tuhan katakan. Orang-orang yang terikat disembuhkan Tuhan. Orang-orang yang kerasukan setan disembuhkan Tuhan. Dan itu yang membawa orang-orang berbondong-bondong datang kepada Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan saat itu, kalau kita bayangkan Bapak Ibu di Bukit Bahagia itu, maka orang-orang akan datang di pinggir-pinggiran itu banyak sekali. Mereka datang ingin mendengarkan Yesus yang hebat menurut mereka, yang luar biasa menurut mereka, yang menyembuhkan banyak orang itu Bapak Ibu Saudara. Dan ayat ini, kalau kita lihat 8 ucapan bahagia, salah satunya yaitu berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kami bersyukur bahwa ini yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, kadang-kadang kita memikirkan kemurahan itu semacam apa atau Pak Freddy, Bu Yunike. Apakah kita bagi-bagi uang kepada orang? Lah keadaan kami kondisi pandemik ini berat. Kita akan lihat Bapak Ibu Saudara, kita lihat terjemahan bahasa Indonesia yang lain yaitu firman Allah yang hidup. Kemurahan itu artinya apa? Berbahagialah orang yang baik dan berbelas kasihan, karena mereka akan dikasihi. Ternyata kemurahan itu artinya adalah berbahagialah orang yang baik dan berbelas kasihan, karena mereka akan dikasihi. Jadi kalau Bapak Ibu rindu menerima beroleh kemurahan dari Allah, kita harus melakukan hal yang baik dan penuh dengan belas kasihan. Amin. Jangan dibalik Bapak Ibu, kadang-kadang kita sering dengar firman Tuhan seperti ini. Kalau hidup kita rindu Bapak Ibu diberkati, maka Bapak Ibu nanti harus memberkati. Diberkati untuk memberkati, sering kita dengar tema itu. Tapi hari ini kita belajar untuk kita memperoleh kemurahan dari Allah, bagaimana kita berbahagia orang yang melakukan kemurahan terlebih dahulu. Jadi kalau kita rindu menerima dari firman Allah yang hidup,
kalau kita rindu menerima kebaikan Allah, belas kasihan Allah dalam hidup kita, Bapak Ibu rindu menerima mujizat Allah dalam hidup kita, kita lakukan kebaikan, kita lakukan belas kasihan kepada orang terlebih dahulu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bapak Ibu yang terkasih, kemurahan itu artinya suka memberi, suka atau mudah memberi. Ya, ulangi bersama saya, suka atau mudah memberi. Artinya tidak pelit. Ini artinya kemurahan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita yang ada di rumah-rumah dan dimanapun kita berada, kalau kita rindu Tuhan, kami rindu di kondisi pandemik yang berat ini, kami menerima belas kasihan dari Engkau. Kami rindu Engkau memberi yang terbaik untuk kami. Kami rindu Engkau memberikan kebaikan buat hidup kami. Yang harus kita lakukan terlebih dahulu, apa Bapak Ibu Saudara? Kita melakukan itu terlebih dahulu bagi orang lain. Pertanyaannya, kami Bapak Ibu, saya dan istri melayani keluarga. Yang pertama kita lakukan, apakah kita lakukan ini terhadap pasangan kita? Apakah kita melakukan kebaikan kepada pasangan kita dalam pandemik ini? Apakah kita melakukan belas kasihan kepada pasangan kita? Ataukah kita mudah memberi dalam kondisi pandemik ini kepada pasangan kita? Atau maaf, sebaliknya. Kadang karena tekanan emosi, kita tidak melakukan hal yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Sehingga berkat Tuhan yang harusnya kita terima, tidak kita terima. Harusnya Bapak Ibu kita menerima kebaikan Tuhan. Kita tidak menerima kebaikan Tuhan. Harusnya kita menerima belas kasihan dari Tuhan. Kita tidak menerima belas kasihan dari Tuhan. Karena kita pelit. Baik kepada pasangan kita terlebih dahulu. Kondisi seperti ini apakah kita membantu pasangan kita dalam melakukan sesuatu? Kami Bapak Ibu bekerja sama, ya toh. Istri saya ini kebetulan dia buat roti Bapak Ibu, ya. Kalau suami istri khotbah gini Bapak Ibu, kalau salah bisa langsung istrinya marah ya gitu. Bapak Ibu, ketika istri saya hari-hari ini mulai dari pandemik sampai sekarang, itu orderannya melimpah Bapak Ibu, puji Tuhan menolong ekonomi kami Bapak Ibu. Dan seringkali dia bilang kepada saya, dia panggil saya yang tolong temani saya. Karena dia bisa ngerjakan sampai jam 1 pagi. Bahkan bisa sampai jam 2 pagi. Bapak Ibu Saudara, saya tidak bisa buat roti. Saya tidak bisa mengaduk roti. Malah nanti bisa membuat dia emosi. Yang saya lakukan apa? Saya bilang, apa yang bisa saya bantu? Dia cuma berkata kepada saya, kamu duduk saja. Buat istri saya, kalau saya duduk saja, itu sudah membantu dia. Itu sudah memberi kemurahan bagi dia. Bapak Ibu Saudara, apakah kita sudah memberi kemurahan kepada pasangan kita? Tidak usah keluar dulu, kepada pasangan kita. Jangan-jangan pasangan kita minta sesuatu kepada kita di kondisi pandemi ini. Sesuatu minta tolong, kita langsung marah. Kalau sama orang lain, maaf Bapak Ibu, kami sering memberikan ilustrasi. Kadang-kadang kita sama orang lain, saya terima telepon, halo, saya terima, halo ada apa? Pak, anak saya sakit, dan sebagainya. Kita bisa dengan gampang berkata, ya apa yang saya bisa bantu. Kita bisa berkata murah hati, kita bisa berkata santai, kita tidak marah-marah kepada orang lain. Tetapi kepada pasangan kita, apa yang Bapak Ibu lakukan? Ketika pasangan kita telepon, halo, ada apa kamu? Bolak-balik telepon terus. Bapak Ibu, kita tidak memberi kebaikan. Tapi sebaliknya, dan ini berbahaya dalam hidup kita. Kita tidak menerima kebaikan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Mari hari ini kita belajar. Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Bapak Ibu yang terkasih, untuk saat ini sulit kita menemukan orang-orang yang bisa bermurah hati terhadap
keluarga kadang, buat orang-orang di sekeliling. Kenapa Bapak Ibu? Terkadang kita melakukan kemurahan kepada orang lain, apa yang kita terima? Yang harusnya kita terima itu hal yang baik Bapak Ibu, karena kita sudah baik kepada orang, respon kita baik terhadap orang, tapi apa yang kita terima? Orang kadang menjengkelkan Bapak Ibu yang kita hadapi itu seperti itu. Kan aku sudah berbuat baik kepada orang lain. Aku sudah berbuat baik kepada pasanganku. Aku sudah berbuat baik kepada keluargaku. Apa yang diterima? Hal yang tidak baik. Itu membuat orang tidak dapat melakukan hal-hal yang baik. Melakukan hati yang bermurah hati Bapak Ibu. Ini yang kadang membuat kendala dalam kita melakukan sesuatu yang baik. Bapak Ibu, seringkali kita melakukan hal yang baik. Kita hitung-hitungan Bapak Ibu. Ada imbalan tertentu Bapak Ibu. Kalau saya berbuat baik, apa yang akan saya terima? Itu kadang ada dalam pikiran kita Bapak Ibu. Tapi pagi hari ini kita mau belajar. Kita melakukan yang terbaik Bapak Ibu untuk orang-orang di sekeliling kita. Untuk keluarga kita. Untuk anak-anak kita. Untuk pasangan kita Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kadang keadaan ini yang membuat kita tidak bisa berbuat itu Bapak Ibu. Padahal firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Amin. Firman Tuhan jelas katakan ketika kita melakukan hal yang baik, kita murah hati dan kita akan beroleh kemurahan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, seringkali kita melakukan kepada keluarga kita, melakukan hal yang tidak mengenakan keluarga kita. Kadang Bapak Ibu, kita bisa baik kepada orang-orang di sekeliling kita. Ada orang minta bantuan, langsung kita lakukan. Tapi seringkali seperti suami saya katakan tadi, kebetulan di saat-saat pandemi ini Bapak Ibu mulai dari bulan Maret, yang bulan Maret lalu, saya terutama Bapak Ibu, saya akan senang buat kue roti Bapak Ibu. Dan puji Tuhan banyak orang-orang yang pesan. Dan itu membuat kadang saya melakukan itu tuh sampai pagi hari. Harus selesai, kadang jam 4 pagi Bapak Ibu. Lah saya di dapur sendiri, kalau saya sendirian kadang ada rasa takut. Nggak nyaman Bapak Ibu. Apa yang dikatakan suami saya, apa yang bisa saya bantu? Bapak itu membuat saya bersuka cita Bapak Ibu. Walaupun kadang suami saya tidak melakukan ikut ngaduk roti, ikut ngaduk ini. Tidak Bapak Ibu, yang dia lakukan, saya katakan kamu cuma duduk aja temenin saya. Itu membuat saya berbahagia Bapak Ibu. Bapak Ibu, mari kita lakukan apa yang harusnya kita lakukan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Dan firman Tuhan katakan kalau kita akan memperoleh kemurahan, mari kita berbuat baik kepada orang lain Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam kondisi pandemik ini, kami punya banyak berita-berita yang masuk. Bagaimana bukan hanya di Indonesia, tapi di negara-negara yang maju, seperti Jepang, Korea, Amerika, bahkan di Saudi Arabia, terjadi KDRT, terjadi perceraian. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, harusnya kita menyadari bahwa ketika kita percaya pada Tuhan, hari-hari ini kita semakin dekat. Kenapa? Karena kita semakin banyak punya waktu untuk pasangan kita, untuk anak-anak kita. Dulu kita bekerja, kita pulang malam, kita pulang tidak bisa bercakap-cakap banyak. Sekarang harusnya dengan kita mempraktekkan, mudah memberi Bapak Ibu, berbelas kasihan. Dan tadi dikatakan apa Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, baik kepada pasangan kita, maka keluarga kita akan bahagia. Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita rindu menjadi terang untuk kemuliaan Tuhan, maka kita berkata, Tuhan, hari-hari ini jadikan kami keluarga. Mungkin lilin-lilin kecil bagi bangsa ini, tapi menjadi berkat buat banyak orang Bapak Ibu. Mulai dari keluarga kecil kita, mulai kita keluar Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, kami ketika bulan Maret mulai menghadapi kendala itu, kami sudah pernah sharing kepada Bapak Gembala, Bapak Theophilus Hendra, bagaimana bulan Maret kami menghadapi masalah yang cukup berat, dan kami cuma berdoa, Tuhan tolong kami. Satu hal, Tuhan tolong kami untuk kehidupan kami. Yang kedua, jadikan kami tetap saluran berkat untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami bersaksi di hadapan Bapak Ibu, hari ini hidup kami diberkati Tuhan. Dan bukan hanya itu, kami boleh menjadi saluran berkat untuk kemuliaan Tuhan Bapak Ibu. Dari Maret itu kami terlibat banyak menolong hamba-hamba Tuhan desa. 2
200 lebih Bapak Ibu. Mulai dari Semarang ini sampai ke Banyuwangi. Kita lakukan itu bukan karena kami bisa, tapi karena Tuhan menjadikan kami pipa-pipa, saluran-saluran berkat Bapak Ibu. Orang-orang yang rindu memberi, mereka ada yang menghubungi kami, Pak, ada dana untuk hamba-hamba Tuhan. Kami hanya menyalurkan. Dan ketika kami melihat bagaimana hamba-hamba Tuhan desa ini mereka menerima dengan linangan air mata, dengan menerima dengan terharu, kami menyadari Tuhan, kalau bukan Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, dalam kondisi pandemik ini bisakah kita tetap menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan? Bisakah kita berbuat baik, berbelas kasihan, memberi kepada orang lain? Bisa. Kalau kita berkata Tuhan kami mau. Amin Bapak Ibu Saudara. Bagaimana sih Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, supaya kita masuk di dalam kemurahan yang dari Tuhan? Kita mau belajar bersama-sama hari ini. Yang pertama, apa yang kita tabur itu kita tuai. Kita akan baca di dalam Galatia 6 ayat 7 sampai yang ke-10. Galatia 6 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Iya. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mulai dari keluarga kita. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat kalau ada benih padi, ya, ketika benih padi ini mau ditanam, Bapak Ibu ketika dia menabur memang sedikit kecil, tapi ketika dituai maka banyak yang dituai. Demikian juga hidup kita. Kalau kita menabur sesuatu yang mungkin kecil bagi hidup kita, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan menuai hal yang luar biasa. Sekali lagi, tidak ada kata-kata dari kita, aku tidak mampu. Asal engkau mau melakukan sesuatu untuk pasanganmu, untuk pekerjaan Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk Indonesia, maka engkau akan beroleh kemurahan yang dari Allah. Engkau akan beroleh kebaikan, belas kasihan, dan kebaikan yang luar biasa yang dari Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar melakukan kebaikan apa kepada pasangan kita. Gary Chapman berkata, kalau Bapak Ibu lihat dalam bukunya yaitu 5 Bahasa Kasih, kita mulai berkata-kata yang positif kepada pasangan kita. Ya, tolong multimedianya. Kemudian kata-kata yang mendukung, kata-kata yang menyemangati. Mungkin suamimu hari-hari ini mengalami masa yang berat. Jangan engkau salahkan. Engkau tidak bisa kerja. Engkau tidak bisa ini, engkau tidak bisa itu. Jangan. Berikan kata-kata yang menyemangati, yang mendukung, yang membesarkan hati. Pak, engkau bisa. Ma, engkau bisa. Bapak Ibu Saudara, dulu istri saya ini sering berkata tidak bisa. Banyak kesaksian dia berkata tidak bisa. Tapi saya selalu membesarkan hatinya. Kamu mampu. Kamu bisa. Anugerah Tuhan kalau kami bisa bersama berdua khotbah seperti ini Bapak Ibu. Kesaksian dia dulu berdoa saja sulit sekali. Kenapa? Karena saya mencoba untuk menyemangati dia. Saya mencoba terus untuk membesarkan hati dia Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kemudian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ya Bapak Ibu. Kata-kata yang ramah, baik. Selain kata-kata membesarkan hati, ada kata-kata yang ramah baik. Ya. Seringkali ini
tidak bisa kita lakukan terhadap pasangan kita, terhadap keluarga kita. Ketika hati kita tidak baik Bapak Ibu, ketika hati kita lagi jengkel, kita tidak bisa berkata-kata baik terhadap pasangan kita. Kita tidak bisa perlakukan baik keluarga kita Bapak Ibu. Itu seringkali yang menghalangi Bapak Ibu. Kata-kata penuh maaf. Nah ini yang paling susah Bapak Ibu. Ya, minta tolong. Tolong, maaf. Ini seringkali sangat susah kita lakukan untuk kita lakukan dalam keluarga kita. Bapak Ibu, saya termasuk orang yang sangat sukar mengucapkan kata-kata tolong dan maaf. Kenapa Bapak Ibu? Karena memang dari kecil saya pribadi tidak pernah diajari untuk kata-kata tolong Bapak Ibu. Beberapa waktu lalu, Bapak Ibu tahu Pak Hani Bututi itu dia punya kapling di rumah yang saya yang tingkat 2 itu Bapak Ibu. Sehingga setiap tahun dia 2 bulan pasti di rumah saya. Selama 7 tahun, 8 tahun Bapak Ibu. Dan setiap kali kami makan, saya dulu enggak suka sayur, jadi suka sayur Bapak Ibu. Saya enggak pernah berkata tolong, dia selalu mengingatkan, tolong, berat buat saya. Untuk merubah sesuatu yang dari pola asuh, pola didik yang lama, itu berat. Tapi saya berusaha untuk berkata tolong. Sekarang, masih enggak Pak Freddy, masih melakukan itu? Masih loh Bapak Ibu. Seringkali istri saya dan anak-anak saya, Fanuel Nathanael itu mengingatkan saya, Pak, tolongnya lupa. Oh ya, tolong. Saya tidak harus marah. Saya harus melakukan ini dengan baik. Saya harus menerima. Iya, tolong. Kata-kata ini harus kita latih Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita. Kemudian Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apalagi? Kemudian Gary Chapman berkata, selain itu Bapak Ibu, yaitu hendaklah kata-kata berkat, hindari kata-kata kasar dalam kemarahan, berpikir sebelum berkata-kata. Bapak Ibu, ini yang penting. Berlatihlah untuk menyampaikan kata-kata penuh kasih, kata-kata membangun dan memberi harapan. Ternyata untuk kita menyampaikan kebaikan buat pasangan kita, kita perlu latihan. Yaitu berlatih menyampaikan kata-kata penuh kasih. Kata-kata penuh kasih kepada pasanganmu. Kemudian kata-kata yang membangun, tidak meruntuhkan. Kemudian kata-kata yang memberi pengharapan. Ini penting buat hidup kita Bapak Ibu. Dan ini harus kita lakukan Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ya, yang kedua Bapak Ibu. Seringkali kita sebagai orang-orang beriman percaya kepada Tuhan, kita ingin melakukan hal yang baik kepada semua orang. Tetapi seringkali kita tidak memiliki kesanggupan untuk melakukan itu, terutama terhadap keluarga kita, terutama terhadap pasangan kita Bapak Ibu, suami istri. Bapak Ibu, apa yang membuat kita tidak bisa melakukan itu, tidak sanggup melakukan itu, karena ada sesuatu dalam hati kita Bapak Ibu. Sesuatu ada dalam hidup kita, yaitu apa Bapak Ibu? Ada dendam. Ada iri hati, ada kebencian dalam diri sendiri. Itu ada dalam hidup kita yang menghalangi kita untuk melakukan kebaikan kepada orang lain Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita hubungan suami istri kurang harmonis, sering bertengkar. Istri jengkel kepada suami, demikian juga sebaliknya. Suami jengkel, muak lihat pasangannya Bapak Ibu. Bisakah kita melakukan yang baik terhadap pasangan kita Bapak Ibu? Kita menolong pasangan kita ketika pasangan kita mengalami hal yang mungkin dia tidak bisa lakukan. Contoh seperti saya Bapak Ibu. Saya masih buat roti, tiba-tiba ingin ditemani. Suami saya jengkel kepada saya, dia lakukan yang aku tolong ditemenin. Aku ngantuk. Lah ini jawabannya. Capek. Itu membuat kita tidak bisa melakukan karena ada kejengkelan Bapak Ibu. Ada kemarahan dalam hidup kita Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, kalau hari-hari ini kita mengalami hal itu, apalagi dalam hal yang sulit, dalam keadaan yang sulit saat-saat ini Bapak Ibu, kita tidak bisa melakukan kebaikan terhadap pasangan kita. Kita tidak bisa melakukan kebaikan untuk anak-anak kita Bapak Ibu. Mungkin karena ada kemarahan, kejengkelan, iri hati Bapak Ibu. Mari kita buang dalam hidup kita. Amin, amin. Karena firman Tuhan berkata kita harus melakukan hal yang baik. Kalau kita ingin mengalami kemurahan Tuhan, lakukan hal yang baik kepada semua orang. Amin, amin. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu harusnya, tadi yang kedua istri saya katakan suami istri atau keluarga sudah mengalami kemurahan Allah. Tapi masalahnya yang terjadi, yaitu halangan-halangan tadi Bapak Ibu. Iri hati, kebencian dan dendam. Mari hari ini, segala iri hati, segala dendam, kebencian kita kepada pasangan kita di dalam nama Yesus.
engkau harus letakkan itu. Amin. Engkau harus berkata di dalam nama Yesus, tidak ada lagi kebencian Amin. kepada pasanganku. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi iri hati kepada pasanganku. Hari ini itu harus diletakkan, dibuang jauh-jauh dari hidup kita. Kepada anak-anak kita, buang. Juga kepada orang-orang lain Bapak Ibu. Itu menghalangi hidup kita. Untuk kita boleh menerima kemurahan dari Allah. Untuk kita boleh menerima kebaikan, belas kasihan, dan indahnya berkat-berkat yang dari Allah. Sekali lagi hari ini kalau engkau rindu menerima kemurahan Allah, Tuhan sudah berikan dalam hidupmu, tinggal engkau buang yang menghalangi di dalam hidupmu Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Kemurahan hati Allah sebagai pelayanan kita, orang-orang yang percaya Bapak Amin. Ibu. Kemurahan hati Allah merupakan dasar utama dari kasih dan pelayanan orang percaya. Kasih membuat seorang murah hatinya. Jadi kita harus penuh kasih Bapak Ibu. Ketika hati kita dipenuhi oleh kasih Allah, kita gampang melakukan itu terhadap orang-orang di sekeliling kita. Dan kita akan dimampukan Tuhan untuk mengasihi keluarga kita, mengasihi pasangan kita terutama Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, sebagai pasangan suami istri, hendaklah kita melakukan kasih Bapak Ibu. Jangan ada pertengkaran, jangan ada gegeran Bapak Ibu. Apalagi kadang hal-hal sepele membuat besar dalam keluarga. Di masa-masa sulit ini yang harus kita lakukan, yang seharusnya kita bisa berbuat baik terhadap pasangan kita, lakukan itu. Bapak Ibu, ketika kita hubungan suami istri dipulihkan Tuhan, ada kasih, Amin. ada perhatian Bapak Amin. Ibu, berkat Tuhan itu tercurah Bapak Ibu. Mungkin saat-saat ini Bapak Ibu mengalami hal yang berat, hal-hal yang kelihatannya tidak mungkin, keuangan susah, pekerjaan seret Bapak Ibu, tapi ketika kita mau melakukan firman Tuhan, Bapak Ibu, ketika saya menerima pesanan-pesanan roti, ketika saya ada orderan roti Bapak Ibu, yang harusnya saya lakukan, kan enak jualan, dapat uang buat kebutuhan rumah tangga gitu. Tapi ketika saya melakukan hal itu, saya bekerja, saya membuat roti, di sela-sela itu Tuhan masih memberi hati saya untuk memberi Bapak Ibu. Walaupun saya tidak memberi hal yang banyak, hal yang besar, tidak Bapak Ibu. Ketika saya buat roti, Tuhan tuh ingatkan saya untuk saya memberi si A, untuk saya memberi si B Bapak Ibu. Kalau secara hitung-hitungan ya saya rugi Bapak Ibu. Wong saya kerja mau cari laba, mau cari cuan Bapak Ibu. Kok ini harus memberi orang lain? Kan mengurangi laba saya Bapak Ibu. Tapi ketika Tuhan ingatkan saya membuat roti, Tuhan itu seperti saya itu harus melakukan sesuatu. Kasih si A, kasih si B Bapak Ibu. Saya nurut Bapak Ibu, saya buat, saya lebihi Bapak Ibu, saya bagikan. Dan apa yang saya dapatkan, mungkin itu tidak besar. Mungkin itu tidak yang, wow, tidak Bapak Ibu. Cuma roti, beberapa biji Bapak Ibu, dan itu bisa memberkati Amin. orang lain. Amin. Ternyata orang-orang itu, walaupun kita kasih bukan hal yang besar, mereka itu sukacita sekali Bapak Ibu. Iya. Mari apa yang Bapak Ibu terima, apa yang Bapak Ibu miliki ketika Yes. Tuhan gerakkan Bapak Ibu untuk memberi sesuatu, untuk berbuat baik kepada orang lain, lakukan itu Bapak Ibu. Amin. Amin. Dan itu akan membuat hati kita berbahagia. Kemurahan Allah itu ada dalam hidup kita Bapak Amin. Ibu. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita mengaku orang yang percaya, kita harus punya kemurahan hati Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, kalau buat orang lain kita tahu 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi bagi Allah kita yang tak terbatas, 1 tambah 1 bisa tak terbatas Bapak Ibu. Kalau buat orang lain, kalau kita lagi kekurangan memberi buat orang lain, wah itu tidak mungkin Pak. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara menyertakan Allah dalam hidup kita, Yesus dalam hidup kita, maka itu bisa terjadi. Kita lihat ayatnya yang sangat-sangat terakhir. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Iya. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu katanya,
Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku akan pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat kepada yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Iya, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan ini sering kita dengarkan. Tetapi hari ini kita belajar. Peristiwa ini terjadi ketika Elia, firman Tuhan berkata dia baru mengalahkan Nabi Baal dan Asyera dan membunuh ratusan Nabi Baal dan Asyera. Dan firman Tuhan katakan waktu itu Isabel, Bapak Ibu, memerintahkan membunuh Elia. Dan dia lari ke sungai Kerit dan Bapak Ibu tahu ceritanya, dia dikasih makanan roti dan daging Bapak Ibu, McDonald ya Bapak Ibu ya. Kemudian firman Tuhan katakan kemudian terjadilah di situ ada apa Bapak Ibu, kekeringan, sungai itu kering dan Elia diperintah Tuhan ke seorang janda. Bapak Ibu yang terkasih, Elia taat. Kalau Bapak Ibu lihat bagaimana firman Tuhan berkata, ketika Elia sudah sampai di situ Bapak Ibu, ayat yang ke-10, sesudah ia bersiap, ia pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu. Ia berseru. Elia berseru kepada perempuan itu, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Haus Bapak Ibu, perjalanan yang panjang, kelaparan, kekeringan, haus Elia. Kemudian sesudah ketika perempuan ini pergi mengambilnya, baru ngambil, Elia berkata lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Bapak Ibu, Elia kelaparan juga berarti ya, karena sudah perjalanan yang panjang, dia bukan hanya haus, tapi dia lapar gitu Bapak Ibu, wajar. Ya, karena dia perjalanan yang sangat berat. Kemudian perempuan itu menjawab, coba perhatikan penjawab. Perempuan ini berkata ayat yang ke-12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Tidak ada roti padaku sedikit pun. Memang saat itu tidak ada. Kecuali segenggam tepung dalam tempayan. Kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Ketika aku pulang mengolahnya bagiku dan bagi anakku, setelah kami makannya maka kami mati. Jadi memang dia tidak bohong, dia tidak punya roti, tapi hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dia katakan setelah ini kami makan buat mati. Berarti sudah, karena kelaparannya sudah sangat berat Bapak Ibu Saudara. Kemudian dikatakan, tetapi Elia berkata kepadanya, hamba Tuhan datang kepadanya. Jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku, bagi hamba Tuhan, sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anak-anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, dikatakan, tepung dalam tempayan ini tidak akan habis,
Dan minyak dalam buli-buli ini tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan di atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu melakukan seperti yang Elia lakukan. Dan Bapak Ibu lihat ceritanya, akhirnya minyak dan tepung itu tidak habis sampai hujan turun. Bapak Ibu yang terkasih, keadaan Bapak Ibu Saudara tidak seberat keadaan janda di Sarfat ini. Tapi janda Sarfat ini melakukan kemurahan dalam hidupnya. Bahkan kalau bisa kami katakan ini sacrifice Bapak Ibu. Sesuatu yang sudah dia tidak bisa apa-apa, tapi yang dia lakukan, dia tahu aku memberi untuk Tuhan terlebih dahulu. Hamba Tuhan. Bapak Ibu, ketika engkau melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupmu, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Termasuk Tuhan tidak pernah meninggalkan Elia. Tuhan tidak pernah meninggalkan janda Sarfat ini dan anaknya. Dan firman Tuhan katakan mereka, janda Sarfat dan anaknya, dia tidak kekurangan dan tidak mati karena kelaparan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kami rindu ucapan bahagia yang Tuhan lakukan dalam Matius 5 ayat 7 ini menjadi satu rema dalam hidup kita. Firman Tuhan sekali lagi berkata, berbahagialah orang yang murah hati, karena ia akan beroleh kemurahan. Kalau engkau rindu beroleh kemurahan, mari kita bermurah hati. Mungkin kepada orang-orang yang membenci kita, mungkin kepada orang-orang yang tidak baik kepada kita, tapi mulai dari keluarga inti kita, pasangan kita, anak-anak kita, orang-orang terdekat kita di gereja, orang-orang terdekat kita di komunitas kita, bahkan orang-orang luar. Terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, engkau yang hari ini rindu menerima kemurahan dari Allah. Dan engkau berkata, Tuhan, aku mau lakukan firman-Mu dalam hidupku. Angkat tanganmu bersama dengan kami. Di rumah-rumah, angkat tanganmu bersama dengan kami. Tuhan Yesus, hari ini kami datang kepada Tuhan. Satu hal, firman-Mu ya dan amin. Amin. Dan kami rindu firman-Mu berkata, berbahagialah orang yang murah hati, karena ia akan beroleh kemurahan. Itu jadi dalam hidup kami. Kalau kami rindu beroleh kemurahan, kalau kami rindu beroleh kebaikan Tuhan, belas kasihan Allah, maka kami harus melakukan itu dalam kehidupan kami terlebih dahulu. Tuhan tolong kami butuh Tuhan Yesus dalam keluarga kami. Kami butuh Tuhan Yesus dalam kondisi pandemik ini, karena kami tahu hidup kami akan diberkati seperti Engkau memberkati janda Sarfat. Demikian Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami, kiranya Tuhan sendiri yang bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu atas hidup kami. Bapa di surga, jika siang hari ini dalam hati kami mungkin masih ada kemarahan, masih ada kekecewaan, masih ada iri hati dalam Bapak nama Ibu. Yesus. Di dalam nama Yesus siang ini kami buang dalam hidup kami. Amen. Kami rindu menerima kemurahan yang besar. Kami tidak mau jadi penghalang dalam hidup itu turun kami. dalam hidup kami, dalam keluarga kami Bapa. Terima kasih, beri kemampuan kepada kami untuk kami boleh dapat berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, karena kami percaya Engkau Allah yang mengasihi hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari setiap kita yang percaya katakan amin. Bapak Ibu saudara-saudari, setelah kita dipuaskan dengan pengajaran firman Tuhan, kita mau simpan dalam hati kita dan jadikan pedoman dalam hidup kita untuk kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Sekarang tiba waktunya bagi kita untuk kita diberi kesempatan ikut berpartisipasi di dalam keuangan gereja Tuhan, yaitu dengan persembahan yang kita boleh berikan. Kita akan berdoa bagi persembahan. Tuhan, kami tahu semua yang kami terima itu bukan karena kekuatan dan kemampuan kami untuk menghasilkan semuanya itu. Semuanya adalah semata-mata berkat yang daripadamu. Dan Engkau mengajarkan pada kami umat-Mu untuk kami murah hati. Sebab itu kami mau belajar Tuhan untuk bermurah hati. Kami mau mempersembahkan akan
sebagian dari berkat yang Tuhan percayakan pada kami, persembahan syukur kami, supaya dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu di Gereja Kristen Baitani Kahal ini. Tuhan, inilah persembahan kami. Engkau tidak melihat jumlah, tetapi Engkau melihat hati yang bersyukur, hati yang rindu untuk ikut berpartisipasi di dalam pekerjaan Tuhan. Kami berdoa supaya para pengelola dari gereja-Mu ini boleh Engkau berikan hikmat, kebijaksanaan untuk mengelola akan keuangan gereja, sehingga dapat dipakai semaksimal mungkin untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan saja. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kami dapat mempersembahkan akan persembahan ini, meskipun melalui pengiriman transfer rekening, tetapi Engkau yang kiranya menerimanya. Dan kami berterima kasih. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita sama-sama memuji, menyembah Dia, masuk dalam hadirat-Nya, mendengarkan akan sabda Tuhan, dan tiba waktunya bagi kita juga sudah mempersembahkan persembahan syukur kita. Kita akan akhiri ibadah raya pada pagi hari ini. Mari kita angkat kedua belah tangan kita, terima berkat Tuhan. Para kekasih Tuhan, umat tebusan biji mata Allah, setelah engkau melewati, melalui, dan menikmati akan ibadah pada pagi hari ini, sekarang kiranya turun damai sejahtera, sukacita di dalam Roh Kudus, dan kuat kuasa yang menyertainya ada atas saudara-saudari yang diberkatinya. Berkat Tuhan, tingkap-tingkap langit akan terbuka, tercurah, sukacita, damai sejahtera, dan kebenarannya menyertai Anda sekalian. Dari saat ini, esok, dan sampai seluruh bumi penuh kemuliaannya, lutut bertelut lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan saudara semua berjalan dalam kasih karunia demi kasih karunia, iman kepada iman yang lebih besar, dan juga dari kemuliaan kepada kemuliaan, sampai Dia datang kembali. Kita semua yang diberkati katakan, amin.